Bapa, siapakah kami ini sehingga Engkau mengasihi kami? Sungguh Tuhan, kami malu mendapatkan kasih-Mu yang begitu besar, karena sungguh kami tidak layak untuk menerima semua itu. Dan sekarang Tuhan, kami ada sebagaimana adanya kami pada malam yang berbahagia ini. Ini semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kebaikan kami. Ini semua oleh karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan Yesus, kami akan membaca firman-Mu. Bukalah mata rohani kami, supaya kami bisa melihat keindahan dari firman-Mu. Dan tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mendengar dengan baik, dan hamba-Mu bisa menyampaikan dengan baik. Layakkan hamba-Mu Tuhan, kasihani hamba-Mu, dan biarlah Engkau saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di ruang ibadah ini dan di rumah masing-masing. Mari kita melihat Alkitab kita, ya. Kita akan merenungkan satu tema, dipilih menjadi mitra Allah. Saudara, di sana ada bacaan 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai 10. Nanti saudara baca di rumah bagian lain, kita hanya membaca saja ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan untuk saudara, beginilah firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitahukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bahagia kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya dulu pernah tinggal di Jawa, saudara. Khususnya di kota Semarang. Nah, dari mereka orang Jawa, saya diberitahukan katanya tradisi Jawa itu dalam memilih pasangan hidup harus melihat bibit, bebet, dan bobot, saudara. Bibit itu berbicara tentang benih. Artinya calon menantunya itu asal usulnya dari mana, keturunan siapa, orang tuanya siapa, bagaimana kehidupan orang tuanya sehari-hari. Lalu bebet itu berhubungan dengan status ekonomi seseorang atau status sosial, saudara. Karena dia berpikir apakah kalau dia menantu laki-laki bisa enggak dia itu nantinya memenuhi kebutuhan anaknya dan juga bisa membanggakan keluarga. Lalu bobot, saudara, itu berbicara tentang kualitas diri seseorang. Jadi untuk cari menantu itu dilihat bobotnya. Bobot itu bisa menyangkut apa? Rupa, wajahnya seperti apa. Lalu juga bisa menyangkut keimanannya. Bisa enggak dia jadi imam bagi keluarganya. Dan juga sopan santunnya kepada orang tua. Serta kerja kerasnya di dalam bekerja. Saudara, saya percaya bukan hanya suku Jawa. Banyak suku juga mempunyai syarat tertentu
untuk menjadikan seseorang anak mantu atau seseorang menjadi dekat dengan dia. Saudara, dulu waktu saya pelayanan di Ebenezer, itu banyak proposal masuk, saudara. Di meja saya untuk bermohon bisa jadi mitra Ebenezer. Bisa kerjasama menjadi rekan kerja. Nah, dari sekian banyak proposal itu, saudara, belum tentu ada yang diterima. Harus dipilih dulu mana yang bisa atau sesuai dengan standar daripada persekolahan Ebenezer. Kalau enggak, ditolak. Pernah seorang bapak masuk ke ruangan saya. Dia berkata, "Pak, anak saya sangat suka sekolah di Ebenezer. Dan dia tidak mau sekolah di sekolah lain. Dan kemarin, Pak, waktu tes masuk enggak lulus, dia nangis, Pak. Bantu saya, Pak. Kalau Bapak bantu saya, kalau Bapak perlu mobil, nanti saya bantu." Enggak bisa, saudara. Semuanya ada standarnya, bukan? Nah, saya mau katakan kepada saudara bahwa dunia saja mempunyai standar, mempunyai spesifikasi untuk menjadikan seseorang sebagai mitranya, sebagai rekan kerjanya, atau sebagai seorang yang penting, katakanlah sebagai menantunya, saudara. Saudara, apalagi Allah, saudara. Allah itu memilih kita menjadi rekan kerja, saudara. Rekan kerja atau mitra untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Tetapi sungguh dikasih Tuhan, sedangkan manusia memiliki persyaratan tertentu, apalagi Allah, saudara. Saudara, kalau kita baca ayat 9 tadi, sebetulnya itu adalah syarat, saudara. Itu adalah spesifikasi bagaimana seseorang itu layak untuk menjadi mitranya Allah. Bagaimana seseorang itu bisa dipilih untuk menjadi rekan kerjanya, saudara. Saudara, kalau ayat 9 tadi katakan bangsa yang terpilih. Kita ini bukan bangsa yang terpilih, saudara. Kita bangsa Indonesia, kita jauh dari Israel sana. Nggak ada hubungan, saudara. Lalu imamat yang raja ini, saudara, kita bukan keturunan Lewi, bukan. Bangsa yang kudus, apalagi kepunyaan Allah, tidak, saudara. Ini adalah sesuatu yang menjadi syarat agar kita bisa menjadi mitra Allah. Tetapi sesungguhnya kita tidak mungkin bisa memenuhi syarat ini, saudara. Nggak bisa, saudara-saudara. Kita ini tidak punya kualifikasi. Kita tidak punya sesuatu dalam diri kita seperti yang disyaratkan oleh Tuhan. Tetapi yang luar biasanya, saudara, ini menjadi milik kita ketika apa? Ketika Kristus berintervensi, saudara. Identitas kita di hadapan Tuhan tadinya enggak jelas. Kita enggak tahu kita ini siapa, saudara. Tetapi setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka identitas kita itu menjadi jelas, dan ini adalah untuk kita, saudara. Yaitu kita menjadi bangsa yang terpilih. Kita dipilih oleh Allah bukan karena kekayaan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi kita dipilih oleh Allah karena anugerahnya di dalam Kristus, saudara. Dan kita menjadi imamat yang rajani. Yesus Kristus
membuat kita, memungkinkan kita sebagai imam, sebagai pengantara. Kita bisa datang, kita bisa mendoakan orang lain, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Dan kita menjadi bangsa yang kudus. Artinya apa? Dikuduskan oleh Tuhan dan kita menjadi milik Tuhan, saudara. Ini adalah karya Kristus kepada kita. Sehingga ketika ini semua terjadi dalam kehidupan kita, ini adalah satu hal yang indah, saudara. Indah bukan? Kita tidak bisa membuat diri kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa menawarkan diri kita untuk dipilih oleh Tuhan. Menjadi hambanya, menjadi rekan kerjanya, menjadi mitranya, tidak bisa. Tetapi inisiatif Allah lah yang memilih saudara dan saya menjadi anaknya dan menjadi mitranya di dunia ini, saudara. Tapi sering kita bertanya, saudara, bahwa kenapa sih Allah itu memilih kita, saudara? Kenapa sih Allah itu memilih kita? Apakah saudara pernah enggak bertanya di hatimu kepada Tuhan, Tuhan, kenapa engkau memilih aku menjadi anakmu? Kenapa engkau memilih aku menjadi hambamu? Kenapa engkau memilih aku menjadi rekan kerjamu? Siapa aku, Tuhan? Saudara, pertanyaan ini selalu saya tanyakan dalam periode kehidupan saya, saudara. Dulu waktu saya pertama kali bertobat di kota Semarang, saudara, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa engkau menyelamatkan saya? Kenapa engkau menjadikan saya anakmu? Saya ini orang yang berdosa, kejahatanku begitu banyak, tapi kenapa engkau mau memilih aku? Lalu kemudian saudara, waktu saya sekolah di Seminari Alkitab Asia Tenggara, saya juga bertanya. Saya sempat berdoa sama Tuhan, Tuhan, jangan terima saya di saat ini. Di seminari ini jangan terima saya, Tuhan. Tolong jangan terima saya. Karena saya menyadari ketidaklayakan saya, ketidakmampuan saya, ketidakberdayaan saya. Lalu ketika saya pada akhirnya menerima surat keputusan, saya diterima di seminari Alkitab itu, saya bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan? Mengapa engkau memilih saya? Begitu banyak orang di luar sana yang baik, yang pinter, tapi kenapa engkau memilih saya yang bodoh ini dan yang tidak punya apa-apa ini? Ini pertanyaan, saudara. Dan sekarang sungguh dikasih Tuhan, ketika saya menjadi hamba Tuhan, apalagi pendeta, saudara, saya bertanya lagi sama Tuhan, Tuhan, siapa saya? Kenapa saya bisa jadi hamba Tuhan? Kenapa saya bisa jadi pendeta? Tidak cocok, tidak pantas. Saya bilang sama Tuhan demikian, saudara. Merasa diri enggak pantas, saudara. Merasa diri enggak cocok. Merasa diri enggak layak. Saya bertanya sama Tuhan, kenapa? Karena saya sadar diriku siapa. Saya sadar aku ini dari mana. Saya sadar kemampuanku itu seperti apa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin kita juga perlu bertanya demikian. Kenapa sih saudara diselamatkan oleh Tuhan? Kenapa Yesus Kristus mau menderita? Dia mau mati untuk saudara. Kenapa Kristus mau datang ke dunia hanya untuk menyelamatkanmu? Pernahkah saudara menanyakan hal yang demikian? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah lagu, saudara. Tadi pagi saya malu sekali. Saya nyanyikan, suara saya fals, saudara. Minta ampun. Ya, padahal saya punya hati ingin menyanyi, saudara ya. Waduh, ini lagu ini, saudara, sejak di saat ya, saya senang sekali sungguh dikasih Tuhan.
Tapi tadi waktu di rumah anakku bilang begini, Pak, jangan nyanyi lagi ya, jangan nyanyi lagi ya. Fals suaranya. Waduh, saudara. Ini memang orang Batak nintok menyanyi. Ya, minta ampun. Tapi saudara, ini kata-katanya ini begitu luar biasa. Dari ribuan orang, mengapa engkau memilihku? Kau kenal kelemahanku, anugerahmu tolongku, beri arti hidupku, jadi hambamu oh Yesus. Tuhan tolongku, senangkanmu tiap waktu. Tiap hal ku taat kehendakmu, hidup bagi Tuhan, genapkan kehendakmu, seumur hidup ikutmu saudara. Ini lagu loh saudara. Tapi saya gak berani nyanyi, sudah mau dikasih Tuhan ya. Tapi saudara, ini adalah suatu hal yang sangat indah. Kita bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa jadi orang Kristen aku Tuhan? Kenapa aku percaya kepadamu Tuhan? Kenapa aku jadi majelis? Kenapa aku jadi hamba Tuhan? Kenapa aku menjadi mitra daripada Tuhan di tengah dunia ini saudara? Saudara, jawabnya itu adalah karena Allah hendak memberkati kita saudara. Kenapa Allah memilih saudara? Kenapa Allah memanggil kita, menjadikan kita sebagai rekan kerjanya, sebagai mitranya? Karena Allah hendak memberkati kita. Apa berkatnya saudara? Berkatnya adalah saudara dan saya yang dulu jauh, sekarang menjadi dekat. Yang dulu bukan umat, sekarang menjadi umat saudara. Berkat Tuhan luar biasa bukan? Ketika dia memilih saudara, itu bukan tanpa tujuan, tapi dia ingin memberkati saudara. Ingin menjadikan dia anaknya, ingin menjadikan saudara kekasihnya, ingin menjadikan saudara partnernya, mengerjakan pekerjaan Allah di dunia ini. Lalu saudara, kenapa dia pilih kita untuk menjadi mitranya di tengah dunia ini? Karena dia hendak memakai kita saudara. Kalau boleh saya mengingat ke belakang ya saudara ya. Saya itu datang ke Manado pertama kali tahun 98 saudara. Jujur saya katakan kepada saudara, itu pertama kali saya naik pesawat saudara. Naik pesawat pertama kali. Waktu naik pesawat itu saudara, dikasih makanan di pesawat, saya tidak mau ambil. Saya kira bayar. Baru saya tahu nggak bayar saudara. Itu pertama kali saudara. 98 saya ke Manado, 99 saya kembali ke Saat, 2000 kembali lagi ke Manado sampai sekarang saudara. Tahu saudara apa yang saya dapatkan di gereja ini? Saya semakin kecil saudara. Ketika saya ada di gereja ini, melihat majelis yang ada, melihat jemaat yang ada, aku semakin kecil saudara. Kenapa? Karena saya melihat majelis kita melihat mereka itu memberikan diri dengan segenap hati. Mereka korbankan waktunya, tenaganya, uangnya untuk pekerjaan Tuhan saudara. Ketika saya melihat mereka, saya begitu kecil, saya begitu tidak berdaya. Kenapa? Karena mereka dan jemaat yang ada di Gemim Kristus ini saudara, mereka betul-betul dipanggil Tuhan untuk menjadi mitranya Allah saudara. Kadangkala saudara, dalam perenungan saya sering menetekkan air mata ya. Ada majelis yang anaknya sakit, usahanya mengalami bangkrut, tapi mereka tetap setia saudara. Mereka tetap setia, mereka tetap melayani. Waduh, saudara dikasih Tuhan. Itu adalah sesuatu kasih karunia, diberitahukan kepada Tuhan, kepada saya. Tuhan memberitahukannya supaya apa? Supaya melihat seperti inilah menjadi rekan kerja Allah, mitra Allah. Kenapa? Karena kita dipilihnya, karena kita mau dipakainya dan menjadi berkat bagi banyak orang saudara. Alkitab mengatakan saudaraku, Tuhan memanggil kita
menjadi rekan kerjanya. Supaya apa? Supaya kita memberitahukan kebesarannya, saudara. Supaya kita memberitakan kebesaran Allah. Kita tidak hanya berkhotbah seperti saya pada malam ini, tapi kita bisa memberitakannya lewat kehidupan kita, lewat kerja-kerja kita, lewat apa yang kita tampilkan dalam dunia ini. Kita menunjukkan kehidupan, aku ini adalah mitranya Allah. Senang sekali saudara. Senang sekali ketika saudara dan saya mengerti bahwa kita ini adalah mitranya Tuhan. Bahwa kita ini adalah rekan kerjanya Allah. Dan senang sekali ketika saudara menyadari itu. Dan itu adalah sesuatu anugerah. Meskipun banyak penderitaan, kita diperhadapkan dengan pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, tapi kita terus melayani, kita terus mengabdikan diri kepada Tuhan. Itu sesuatu yang indah, semua dikasih Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki kepada saudara, kepada saya, bahwa kita harus menjadi mitra Tuhan, harus menjadi rekan kerja Allah. Kenapa? Karena itu adalah anugerah, saudara. Kenapa banyak orang Kristen tidak mau melayani? Kenapa mereka tidak terlibat dalam pelayanan? Karena mereka tidak menyadari identitas dirinya. Karena mereka tidak menyadari bahwa dirinya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Bahwa dirinya adalah orang yang sudah diampuni Tuhan. Bahwa dirinya adalah orang yang telah menerima anugerah Allah. Seandainya saudara dan saya menyadari bahwa keadaan kita hari ini itu oleh Kristus yang telah mati di atas kayu salib, maka saudara tidak mungkin untuk tidak melayani Tuhan. Kalau saudara sadar bahwa kita dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, bukan sekedar menjadi orang Kristen, tetapi Tuhan mau memberkati kita dan memakai kita. Saya yakin semua dikasih Tuhan, sampai kapanpun kita akan melayani. Sampai kapanpun saudara. Sebelum napas kita berakhir. Sebelum mata kita tertutup. Sebelum tubuh kita dimasukkan di peti. Dan dipakukan ke peti kita. Kita harus tetap melayani Tuhan. Apapun keadaan kita. Baik kita dalam kegagalan. Dalam kesuksesan. Dalam sukacita, dukacita. Tetap melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita melayani bukan untuk manusia, tapi untuk Allah, saudara. Karena kita bukan menyenangkan hati manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan. Dan pelayanan bukan diberikan oleh manusia, tapi diberi oleh Tuhan, saudara. Sehingga sungguh dikasih Tuhan, sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, apalagi menjadi mitra Allah, inilah yang harus kita lakukan, saudara. Kita hidup dalam ketaatan, kita tunduk kepada Allah. Kita taat kepada Allah. Saudara dan saya tunduk kepada Allah. Hai anak-anak muda, tunduk kepada Allah. Taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Saya punya anak 2 laki-laki, saudara. Dan saya merasa 2 anak ini adalah berkat Tuhan. Diberikan kepada saya dan istri saya. Saya tidak bermaksud memuji anak saya, memang anak saya pintar, saudara. Lebih pintar dari papanya, lebih rohani dari papanya, saudara. Berapa hari lalu dia bilang sama saya, "Papa, pokoknya saya mau sekolah Alkitab, Papa." Aduh, jangan. Enggak, saya mau jadi hamba Tuhan. Saya sudah bernazar. Karena kalau saya sekolah yang lain, saya enggak damai sejahtera. Saya kan enggak bilang, "Aduh, Jonathan, jangan. Kamu sekolah sekolah. Kan gak harus jadi hamba tuh, jadi sekolah pendeta kamu dipakai Tuhan." Tapi pada akhirnya saya bilang, terserah kamu. Terserah kamu. Terserah kamu. Tunduk kepada Allah, saudara. Tunduk kepada Tuhan. Taat kepada panggilan Tuhan. Saudara dan saya sebagai mitra Tuhan, kita harus tunduk. Kita harus taat, saudara. Apa yang Tuhan mau harus kita lakukan. Lalu kemudian saudara hidup dalam ucapan syukur. Menghargai anugerahnya, saudara. Gak boleh sombong ya.
Jadi pendeta, jadi penginjil, jadi majelis, jadi apapun tidak boleh sombong. Tidak ada yang kita sombongkan saudara. Enggak ada. Justru kita semakin malu di hadapan Tuhan. Ketika kita menghidupi kehidupan ini. Ketika kita menjadi mitranya Tuhan di dunia ini. Kita harus hidup dengan ucapan syukur. Jangan saudara sombong dan jangan bersungut-sungut saudara. Jangan bersungut-sungut saudara. Jangan bilang aduh. So terlalu banyak gereja minta pak kita. Nyanda saudara. Yang kita berikan itu enggak seberapa dibandingkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. COVID-19 ini mengajarkan kepada kita nafas itu sangat berarti saudara. Orang-orang kehilangan nafas, mereka bernafas harus bayar saudara. Harus pakai alat saudara dikasih Tuhan. Sekarang kita hidup. Diberi kesehatan, kita bernafas dengan leluasa tanpa bayar. Kita harus mensyukuri itu. Lebih daripada itu adalah saudara dan saya menjadi anak Tuhan. Kita orang diselamatkan dan kita memiliki kehidupan yang kekal. Hargai anugerah Tuhan saudara. Anugerah Tuhan itu bukan murahan saudara. Anugerah Tuhan memang murah. Tapi bukan murahan. Mahal adanya. Karena dibayar oleh darah yang mahal. Yaitu darah Kristus saudara. Darah Kristus yang tercurah dari kayu salib. Yang keluar dari tubuhnya. Itulah darah anugerah. Darah perjanjian baru. Yang membuat saudara yang dulu jauh menjadi dekat. Yang dulu musuh menjadi anak Allah. Yang dulu enggak berharga tetapi sekarang berharga di mata Tuhan. Amin saudara. Dan kita harus hidup dalam takut akan Allah saudara. Hidup dalam kemurnian dan kekudusan. Saudara dan saya dalam menyikapi, dalam menghidupi kehidupan kita, panggilan kita harus hidup takut akan Allah saudara. Jangan sampai saudara melakukan segala sesuatu kreditnya untuk diri kita sendiri. Nilainya untuk kita, pujiannya untuk kita. Jangan saudara. Kita harus menjaga kemurnian hati kita. Menjaga diri kita. Menjaga kekudusan kita. Bahwa kita melayani Tuhan. Bukan untuk kepentingan diriku sendiri. Tetapi untuk kepentingan Tuhan. Tidak ada motivasi kedagingan di dalam kehidupan kita sebagai rekan kerja Tuhan. Tidak ada motivasi untuk memperkaya diri atau mencari pujian dari apa yang kita kerjakan. Tidak. Tetapi saudaraku, kita menjaga supaya jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan saudara. Saudara dan saya yang masih muda, yang sudah lanjut usia, kita ini mitranya Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan, dan ketika Dia memilih kita, itu bukan tanpa tujuan, tetapi tujuannya adalah indah untuk saudara, dan harus hidup dalam tanggung jawab atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Selesaikan sampai akhir saudara. Jangan mundur dari pelayanan. Jangan tinggalkan pelayanan oleh karena penderitaan, oleh karena kekecewaan, oleh karena sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi. Jangan saudara. Karena urusan kita adalah dengan Tuhan saudara. Karena Tuhan yang memilih kita. Karena Tuhan yang menjadikan kita hambanya. Yang lain bisa terjadi. Yang menyakitkan datang kepada kita. Yang gak kita suka datang kepada kita. Tidak masalah. Karena apa? Karena aku dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Dan aku hanya mau menyelesaikan tugasku sebagai hambanya sampai akhir hayat hidupku. Ingat baik-baik. Melayani Tuhan bukan hanya menjadi majelis. Bukan hanya menjadi pendeta. Saudara, dimanapun sudah berada. Apapun kerja kita adalah
mitranya Tuhan, saudara. Kita merindukan bahwa melalui kerja kita, melalui usaha kita, melalui perbuatan kita, orang mengatakan, sungguh Kristus yang dia sembah adalah hidup, sehingga dia boleh seperti itu. Orang akan bertanya, kenapa engkau bisa bersuka cita di tengah COVID-19 yang mengganas begini? Kenapa engkau masih bisa bertahan imanmu di tengah ekonomi yang porak-poranda, di tengah keluargamu kacau balau? Kenapa? Orang akan bertanya demikian, dan orang akan melihat jawabannya, yaitu bahwa saudara tetap kepada Kristus, tetap menyelesaikan semuanya, meski menderita, meski harus menangis, mencucurkan air mata. Tetapi itulah panggilan kita, saudara. Itulah yang menjadi konsekuensi dipilih oleh Allah, menjadi anaknya, menjadi mitra, rekan kerjanya di tengah dunia ini. Tetapi ingat baik-baik, saudara, bahwa Tuhan bukanlah Tuhan yang tidak adil. Dia akan memperhitungkan apa yang kita kerjakan pada waktunya, saudara. Di dalam kekekalan, Tuhan akan menghargai setiap apa yang kita kerjakan. Di dalam kekekalan, Tuhan akan menilai, melihat apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Sehingga kita bersuka cita, meskipun menderita, kita bergembira. Kenapa, saudaraku? Karena pada akhirnya, saudara dan saya akan menerima segala kemuliaan dari Allah yang telah memilih dan memanggil kita menjadi mitranya. Saudara, ayo kita semua di sini, kita ingat kita ini adalah mitranya Tuhan. Rekan kerjanya Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan kebesaran Tuhan kepada banyak orang. Untuk menyampaikan kabar baik, Injil keselamatan kepada banyak orang. Dan kita yakin kalau Tuhan yang memilih dan Tuhan yang memanggil, pasti Tuhan menyertai sampai pada akhirnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sesungguhnya kalau kami dipilih oleh Tuhan menjadi rekan kerja Tuhan di tengah dunia ini, kami tidak punya kualifikasi untuk itu, Tuhan. Tetapi oleh karena Kristus yang telah datang ke dunia, yang telah mengorbankan dirinya, sehingga kami menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan, dan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi mitra Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini. Bapa, ingatkan kepada kami semua bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah orang-orang yang Kau kasihi. Dan kami adalah rekan kerja Allah di dunia ini, Tuhan. Dan biarlah selama kami hidup, kami boleh menghidupinya dengan benar. Dan kami boleh memberitakan siapa Tuhan yang mengasihi kami. Siapa Allah yang telah menyelamatkan kami. Dan kami menceritakan kebesaran Tuhan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama-Mu lah kami berdoa. Amin.